Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang punya ide buat parit. Nah, itu namanya Salman Al-Farisi. Baik, saya akan memulai kisah bagaimana seorang pencari kebenaran ini memulai hidupnya. Salman berasal dari Persia, dari penduduk kota Asfahan, tepatnya penduduk Kampung Ji. Ayah beliau adalah kepala suku atau pendetanya agama Majusi atau penyembah api. Beliau adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besar cintanya kepada beliau sampai-sampai beliau dikurung di rumah. Kalau zaman dahulu kayak perawan di pinggir itu. Tujuannya untuk mengkader anaknya yaitu Salman supaya anaknya tidak terpengaruh dengan dunia luar dan hanya fokus dengan itu. Dan pekerjaannya setiap hari ikut dengan ayahnya ke tempat pembakaran api, mengurus api supaya tidak padam dan menerima tamu yang ingin menyembah api. Suatu hari ayahnya tengah sibuk dengan urusannya. Di sini dikisahkan tengah membangun sebuah bangunan, sehingga tidak sempat mengurusi lahan miliknya. Ada kebun-kebun dan ada hewan ternak di dalamnya. Dan dari sinilah pertama kali Salman disuruh keluar, yang biasanya cuma dari rumah ke tempat sesembahan api, itu saja kerjanya. Dan itu pun diawasi oleh ayahnya dari pagi sampai kembali ke rumah, ditemani terus pokoknya. Dan baru itu diperbolehkan oleh ayahnya untuk menengok lahan. Kemudian beliau pergi ke lahan milik ayahnya. Lalu beliau sempat melewati sebelum sampai di lahan salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di sini di dalamnya Salman mendengar suara mereka yang sedang menjalankan ritual ibadah. Salman pun masuk dan kagum melihat hal tersebut. Dan dalam hatinya berkata, "Demi Tuhan, ini lebih baik dari agama yang kami peluk." Dan beliau pun tidak meninggalkan tempat tersebut sampai matahari terbenam. Jadi dari pagi sampai matahari terbenam, sebegitu tertariknya beliau dengan hal tersebut. Tanpa memikirkan lahan milik ayahnya, sebaliknya beliau bertanya kepada salah satu orang di sana, "Dari mana agama ini?" Kemudian dijawab, "Dari negeri Syam. Sekarang menjadi 4 negara, Jordania, Palestina, Lebanon, dan Syria." Kemudian beliau pulang ke rumah. Di sisi lain, ayahnya tengah sibuk mencari anaknya dan menyuruh orang-orang untuk mencarinya juga. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, dari mana saja kau? Bukankah aku telah memerintahkan kamu untuk mengurusi lahan?" Kemudian dijawab, "Wahai ayahku, tadi aku melintas di sebuah gereja dan aku tertarik dengan ritual yang mereka lakukan. Demi Tuhan, aku tidak beranjak sampai matahari terbenam." Ayahnya pun menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan di agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itulah yang lebih baik." "Sekali-sekali tidak, wahai aku," disanggah oleh Salman. Perlu diketahui, orang-orang Majus ini kerjanya datang ke dekat api, kemudian mereka melempar sesuatu ke dalam api tersebut sebagai korban. Apa saja, bisa hewan hidup, emas, uang, pokoknya begitulah ritualnya. Kadang-kadang mereka mengelilingi api tersebut, lalu memberikan sesuatu kepada pendeta dan kemudian pulang. Seperti itu aja kerjanya. Apalagi setiap hari api tersebut harus ditambah kayu bakar supaya membesar. Kalau tidak, api itu akan padam. Makanya Salman berpikir agama mereka lebih baik dari agama ini. Kemudian ayahnya mengurung dan mengikat beliau supaya tidak ke gereja itu. Tapi sebelum itu, beliau mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu dan berpesan, "Bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam, beritahu aku." Lalu datanglah rombongan pedagang dari negeri Syam, dan pergilah Salman bersama rombongan pedagang tersebut sampai ke negeri Syam. Dari sinilah cerita tentang bagaimana beliau dulu menyembah api dan akhirnya meninggalkan ayahnya untuk mencari kebenaran yang sedang ia rasakan. Maka akhirnya beliau pun ikut
bersama kafilah dagang. Ketika sampai di Syam, beliau bertanya, siapa pemeluk agama Nasrani yang paling baik? Kalau di kita yang paling baik, mungkin yang paling soleh atau paling alim. Diberitahu oleh seseorang, itu uskup di gereja, dan itu gereja yang paling besar di negeri Syam waktu itu. Lalu Salman masuk ke gereja itu dan berkata, aku tertarik dengan agamamu dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Lalu diterimalah Salman di gereja itu. Tetapi pendeta itu sangat buruk. Dia menyuruh jamaahnya bersedekah dan menyemangati mereka apabila sudah terkumpul. Lalu harta tersebut disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak membaginya ke orang-orang miskin. Hingga terkumpullah sebanyak 7 kilal atau 7 peti besar emas dan perak. Sungguh Salman sangat membencinya. Lalu dia mati, uskup tersebut. Ketika orang-orang berkumpul untuk menguburkannya, Salman berkata kepada orang-orang, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, dan apabila sudah terkumpul, ia menyimpan untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang miskin. Kemudian jamaahnya bertanya, dari mana kau tahu tentang itu? Salman kemudian menunjukkan di mana harta itu disimpan dan mengeluarkan harta tersebut sebanyak 7 peti. Menyadari harta tersebut, orang-orang itu, wah, ini harta saya. Lalu uskup tersebut disalib dan melemparinya dengan batu. Di sini ada pelajaran penting bahwa memang Salman sebelum masuk Islam fitrahnya sudah bersih. Sekarang beliau menjadi pengawal uskup. Beliau bisa saja mengambil harta itu karena hanya beliau yang tahu tempat itu. Terus dia dibawa lari dan tidak ada yang orang tahu. Tapi kejujuran membawanya pada hal tersebut. Beliau mengatakan, ambillah, ini punya kalian, dan tidak meminta sedikit pun. Setelah itu, orang-orang mendatangkan pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat orang melakukan ritual sepanjang hari. Kalau di kita mungkin sholat 5 waktu. Karena itu Salman begitu mencintai pendeta itu. Lalu beliau tinggallah dengannya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tibalah saat kematian menjemput pendeta yang kedua tadi. Sekarang mati. Lalu Salman berkata sebelum pendeta itu meninggal, wahai Fulan, sesungguhnya aku bersamamu dan mencintaimu. Sekarang datang ketentuan Allah, kau sakit keras dan aku akan mati. Maka kepada siapa kau berwasiat agar aku mengikutinya? Lalu apa engkau perintahkan kepadaku? Lalu pendeta itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah, aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati dan merubah dan meninggalkan ajaran yang dulu mereka amalkan, kecuali laki-laki di Mosul. Dan Mosul ini sebuah kota terpencil di Irak. Maka temuilah dia, karena saya tidak tahu orang yang masih soleh seperti saya, kecuali laki-laki itu, yang menjalankan apa yang ada di Injil. Kemudian Salman menemui pendeta yang ada di Mosul tersebut dan tinggal bersamanya. Dan beliau mendapati pendeta itu sebaik-baik orang. Dia menjalankan ajaran yang sama dengan pendeta yang kedua tadi. Setelah beberapa lama, pendeta itu pun mati. Tak kala sebelum maut menjemputnya, Salman pun berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah berpesan kepadaku agar mengambil agama darimu. Kemudian memerintahkanku untuk menemuimu. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan dari Allah. Maka kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya? Apa perintahmu kepadaku? Lalu pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu siapa seseorang yang masih menjalankan agama sepertiku, kecuali laki-laki yang ada di Nasibain, yaitu si Fulan. Maka temuilah dia. Nasibain juga masih wilayah di Irak. Kemudian Salman menemui pendeta yang keempat tadi dan tinggallah bersamanya, dan beliau mendapati pendeta tersebut orang yang taat beragama. Selang beberapa lama,
Pendeta itu pun mati. Tak kalah sebelum maut menjemputnya, Salman pun berkata, "Wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah berpesan kepadaku agar aku mengambil agama darimu. Kemudian memerintahkanku untuk menemuimu. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah. Maka kepada siapa engkau berpesan agar aku menemui, agar kamu dapat memerintahkanmu untuk kepada dan membimbingku?" Lalu pendeta itu menjawab, "Wahai anakku, demi Allah kami tidak tahu siapa seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami, selain ada seseorang laki-laki yang ada di Amuria, juga masih daerah wilayah itu. Jika kau mau, datangilah dia." Kemudian beliau menemui pendeta itu di Amuria, dan beliau tinggal bersama orang yang berada di atas petunjuk dan ketaatan beragama seperti para sahabat-sahabatnya. Jadi sudah ada 5 pendeta, 4 orang baik dan cuma tadi 1 yang buruk. Kemudian beliau bekerja dan mempunyai sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya. Tapi sebelum ajalnya, aku berkata, "Sesungguhnya aku dulu bersama si Fulan," dan kemudian disuruhnya pergi ke si Fulan, dan si Fulan itu menyuruhku untuk menemuimu. Lalu kepada siapa lagi aku berpegang, dan kemudian memerintahkanku untuk menemuimu. Kepada siapa aku mengambil agama darimu dan ketentuan Allah itu. Kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya, dan apa perintahmu kepadaku? Lalu pendeta itu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, tidak tahu siapa seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami, kecuali akan tetapi akan tiba pada zaman di mana seorang nabi akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu hijrah ke tanah yang berada di antara 2 bukit berbatu, yaitu Madinah, yang di antaranya keduanya terdapat banyak pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi, memakan harta dari pemberian atau hadiah, dan tidak memakan dari harta sedekah. Di antara kedua bahunya ada khatam atau cap kenabian. Jika kamu mampu mendatanginya, lakukanlah." Lalu pendeta itu pun mati. Dan Salman tinggal cukup lama di situ. Lalu melintaslah sejumlah pedagang dari Bani Khalq. Itu adalah salah satu suku di Arab, tepatnya di Mekah. Lalu Salman pergi bersama kafilah dagang tersebut dan pergi menuju ke Mekah dengan imbalan memberikan sapi-sapi dan kambing yang beliau miliki. Namun sampai di Wadi Al-Qurah, lembah dekat Mekah, mereka mengkhianati Salman dengan menjual beliau kepada Yahudi sebagai budak. Kemudian dibawanya Salman ke tempat Yahudi tersebut. Suatu hari, ada orang Yahudi datang yang berasal dari Bani Quraidah di Madianah, lalu membeli Salman dan membawanya ke sana. Jadi sampai sinilah story dengan para pendeta-pendeta itu. Sekarang kita masuk historinya beliau di Madinah. Namun sekarang statusnya bukan orang bebas, tapi seorang budak. Lalu Allah mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah sampai beberapa lama. Salman tidak mendengar tentangnya karena Salman sibuk sedang sebagai budak. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Waktu itu Salman sedang ada di pohon kurma, sedangkan majikannya tempat duduk di bawahnya. Kemudian sepupu dari Yahudi itu datang seraya berkata, "Semoga Tuhan memerangi Bani Kailah." Maksudnya orang Ansor. "Demi Tuhan, dia telah berkumpul di Kuba, dipimpin oleh seorang laki-laki yang datang kepada mereka dari Mekah. Dia mengaku sebagai nabi." Lalu gemetarlah Salman dan penasaran dengan hal itu. Kepo nih Salman. Apa yang kau katakan?
Salman bertanya kepada orang sepupu tadi. Maka marahlah majikan dan memukul dengan keras seraya berkata, "Apa urusanmu dengan masalah ini? Pergilah, lanjutkan pekerjaanmu." "Tidak apa-apa, aku hanya sekedar nanya." Salman memiliki sesuatu yang sudah beliau kumpulkan, yaitu berupa makanan. Kemudian di sore itu Salman membawanya kepada Rasulullah SAW yang berada di Kuba, karena Nabi sempat tinggal 2 hari di wilayah Kuba. Lalu Salman menemui dan berkata kepada Rasulullah, "Aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang soleh, dan ada bersamamu sahabat-sahabatmu yang jauh dari kampung halamannya, lalu membutuhkan bantuan ini. Ada satu dariku sebagai sedekah." Di sini ada maksudnya Salman. Kenapa beliau katakan sedekah? Karena beliau mengingat pendeta terakhir yang mewasiatkan untuk ketemu dengan Nabi SAW. Dia bilang Nabi itu tidak memakan harta sedekah, tapi dia mengambil hadiah. Kapan orang bilang sedekah, Nabi nggak akan makan. Tapi kalau dia bilang hadiah, maka Nabi makan. Sengaja Salman mengatakan itu sebagai sedekah. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Tapi beliau sendiri tidak makan. Salman dalam hatinya, ini tanda yang pertama. Kemudian beliau mengumpulkan lagi makanan. Selang 2 hari, Rasulullah SAW pindah ke Madinah, karena waktu itu Kuba masih dianggap di luar Madinah. Masuk Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian Salman menemui Nabi SAW seraya berkata, "Sesungguhnya aku melihatmu tidak memakan harta dari sedekah, dan ini hadiah sebagai penghormatanku kepadamu." Ternyata Rasulullah SAW berkenan makan dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk makan bersamanya. Ini tanda yang kedua. Kemudian selang beberapa hari lagi, Salman bertemu Rasulullah SAW di Baqi, kuburan para sahabat. Beliau menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu berbaliklah Salman. Mengetahui hal tersebut, Nabi ini mempunyai mukjizat lagi, di mana beliau tidak harus menengok ke belakang untuk melihat sesuatu hal yang di belakang. Kemudian menyadari hal tersebut, Nabi membuka jubahnya untuk memperlihatkan khatam atau tanda cap kenabiannya kepada Salman. Salman pun terkejut dan memeluk Nabi SAW. Sadatlah Salman pada tersebut. Kemudian Salman setelah itu sibuk dengan kewajibannya sebagai budak, hingga perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah terlewatkan olehnya. Beliau tidak bisa ikut karena sibuk menjadi budak. Kemudian setelah Uhud di tahun 3 Hijriah, Rasulullah menemui Salman dan berkata, "Buatlah perjanjian pembebasanmu dari majikan ya Salman." Lalu Salman membuat perjanjian dengan majikannya, tetapi dia seorang Yahudi yang tamak. Dia meminta kalau Salman mau bebas harus membayar 300 pohon kurma yang harus ditanam Salman, dan harus membayar 4 uqiyah. 1 uqiyah itu 127 gram emas, jadi sekitar 5 kg emas. Lalu Salman laporkan ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata kepada sahabat, "Bantulah saudaranya." Maka sahabat ramai-ramai menyumbang. Ada yang menyumbang 30, 20, 15, dan 10. Masing-masing orang sesuai kemampuannya, hingga terkumpullah 300 kurma siap tanam. Maka Rasulullah kemudian berkata, "Pergilah membuat lubang untuk bibit pohon ini." Ajak beberapa orang sahabat ini. "Bila telah selesai kalian gali, nanti aku akan datang menancapkan dengan tanganku pohon-pohon kurma ini." Karena tadi syaratnya yaitu 300 pohon yang harus layak untuk dipanen. Setelah itu Salman dan para sahabat menggali lubang-lubang itu. Setelah selesai, kemudian melapor ke Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dengan mukjizat lagi menanam pohon kurma tadi, dan sungguh pohon kurma itu tumbuh dan tidak ada satupun yang mati. Kemudian syarat yang pertama sudah dipenuhi.
Kemudian syarat yang kedua yaitu harus membayar 40 uqiyah atau 5 kg emas. Lalu Rasulullah SAW datang dengan bawa emas yang seukuran dengan telur ayam. Lalu diberikanlah kepada Salman. Tapi Salman heran, telur sekecil ini apakah bisa memenuhiku untuk kuberikan kepada majikanku? Ya Rasulullah, ini apakah telur sekecil ini bisa untuk membebaskanku? Pergilah dan ambillah. Sungguh mukjizat pun terjadi. Emas sekecil itu bisa seberat 5 kg. Lalu Salman dimerdekakan dan ikut perang Khandaq, dan tak satu pun peperangan terlewatkan olehnya. Nah, ini adalah histori tentang Salman Al-Farisi. Sayangnya Salman saja sampai seperti itu dari menyembah api dan terhormat. Ayahnya kepala suku lalu meninggalkannya untuk mencari agama, lalu ke negeri Syam, numpang sampai 5 orang, lalu meninggalkan semua, lalu pergi ke tanah Arab untuk bertemu Nabi SAW, walaupun harus menjadi budak. Seterusnya, dan dia harus menebus dirinya demi untuk mendapatkan kebenaran. Semua itu sangat luar biasa pengorbanannya. Sementara orang di zaman sekarang dengan sangat mudah untuk mendapatkan daya, namun meninggalkan itu. Demikian cerita singkat mengenai kisah sang pemburu hidayah Salman Al-Farisi dalam mencari agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.